Semuanya, nama saya Gaba Ersandi. Saya bersekolah di SDA Bangka. SDA Bangka terletak di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Hari ini saya ingin menganalisis novel Aya. Novel Aya ini diciptakan oleh Andrea Hirata. Hari ini, sebelum saya menganalisis novel ini, saya akan memberitahu kalian semua latar belakang Andrea Hirata. Profesi Andrea Hirata sekarang adalah novelis Indonesia. Andrea Hirata berasal dari Pulau Belitung, Bangka Belitung. Dia besar di Gantung, Belitung Timur, Bangka Belitung, Indonesia. Kehidupan Andrea Hirata dulu adalah mahasiswa. Dan sekarang saya ingin menganalisis novel Aya. Di bab 1 ini berjudul Purnama ke-12. Bab 1 ini dimulai dengan Sabari yang duduk sendiri dan merasakan sedih dan kesepian. Lalu ada kucing yang berburu abu-abu, dan kucing tersebut sudah pernah berjanji kepada Sabari. Janjinya itu adalah selalu menemani Sabari sampai ajalnya menjemput. Setelah kedatangan kucing tersebut, tikus-tikus yang ada di rumah Sabari itu minggat. Setelah tikus-tikus itu minggat dari rumah Sabari, tetangga kiri dan kanan mulai menggosip Sabari dan mereka menghina Sabari. Dan sekarang Sabari semewen atau suka kepada Marna karena kesemarannya. Lalu Sabari mencoba dengan segala cara, tetapi Lena tetap menghiraukannya. Setelah Sabari selalu dihiraukan, Sabari memberikan buku tulis untuk Lena, dan buku itu adalah hasil prestasi Sabari yang didapatkan dari mengikuti perlombaan menulis puisi. Tetapi tetap saja Lena menolak buku tersebut dan menghiraukan Sabari. Setelah dihiraukan seperti itu, Sabari merasakan gelisah dan kecewa. Menurut saya, di bab 1 ini menceritakan tentang Sabari dengan kucingnya, dan tentang Sabari memberi buku tetapi ditolak oleh Lena. Sekarang saya ingin menganalisis bab 2. Bab 2 ini berjudul Radio. Dan bab 2 ini dimulai dengan Amirza yang bekerja sebagai buruh pabrik sandal jepit bermutu. Setiap malam, Amirza selalu dilewatkan dengan menjalit pukan. Di malam itu, dia mendengar berita dari radio, tetapi radio tersebut sudah rusak dan selalu menimbulkan suara menguing. Lalu secara tiba-tiba radio tersebut mengeluarkan bunyi seperti radio baru. Dan perjuangan radio ini sangat sulit karena ujungnya antena dililit kawat kuningan dan diurutkan sampai kandang bebek. Dan itu adalah bagian dari perjuangan Amirza dengan radionya. Teknologi pertama di rumah Amirza adalah radio, dan hiburan bagi keluarga Amirza adalah radio. Setiap malam, Amirza selalu tidur di kursi rotan di sebelah radio, dan radio itu diletakkan di atas lemari rendah berkaca. Pada malam itu, Amirza menyalakan radio dan dia melihat ayahnya tersenyum karena mendengar lagu-lagu yang indah. Setiap hari ketika ada berita tentang Lady Diana, Amirza selalu membersihkan volume radio dan radio lokal, selalu menyinggung sedikit nama Lady Diana. Lady Diana adalah kembang dunia yang selalu membesarkan hati orang miskin, dan setiap hari selalu ada berita Lady Diana yang datang ke kampung miskin. Saat mereka melewati televisi umum, tiba-tiba Lady Diana muncul di layar, dan semua tidak mendengar berita terbaru Lady-nya. Orang itu akan menyesal karena Lady Diana di kampung itu adalah topik yang paling bagus dan daripada berita yang lain. Dan orang yang ada di kampung itu selalu berharap Lady Diana bersedia mengunjungi kampung mereka yang miskin. Dan semua orang yang berada di kampung itu ada yang melakukan apa saja demi Lady Diana datang ke kampungnya.
Menurut saya, di bab 2 ini menceritakan Amirza bersama radionya dan tentang Lediana yang ditunggu oleh warga. Tadi adalah bab 2. Sekarang saya ingin menganalisis bab 3. Bab 3 ini berjudul Pensil. Bab 3 dimulai dengan kehidupan Sabari yang dulu. Sabari yang dulu selalu bermain dengan teman-temannya. Dia selalu mengalungkan ketapel dan peluru. Dari ketapelnya adalah buah duku muda. Mereka selalu berenang di danau galian tambang. Setelah mereka berenang, kulit mereka terbakar karena terlalu lama terkena sinar matahari, dan ketika Sabari balik ke rumah dia dimarahi karena melihat baju penuh bercak dan getak buah dan luka-luka di tubuhnya. Lalu Sabari langsung berlari ke masjid agar tak terlambat. Dan ketika Sabari berada di masjid, dia dengan teman-temannya tertawa bersorak, berebut, bertengkar, menangis. Itu adalah kehidupan Sabari yang dulu. Dan kehidupan Sabari yang sekarang adalah Sabari tak kenal dan tak suka dengan kata cinta. Menurut Sabari, cinta itu adalah racun manis penuh tipu muslihat. Waktu kelas 2 SMP, teman Sabari yang bernama Ukun berkata kepada Sabari bahwa dia sedang suka dengan Hanifah. Sebelumnya juga Ukun pernah bilang bahwa dia suka ke Sita, Mawar, Aniza, Laila, dan masih banyak lagi nama perempuan yang disukai Ukun dulu. Dan ayah Sabari pernah berkata kepada Sabari bahwa Sabari tidak boleh pacaran sebelum tamat perguruan tinggi. Sabari kesal dengan Ukun sekarang karena Ukun selalu membahas tentang putri-putri kecil yang disukai, dan ketika Ukun membahas itu, Sabari selalu ngomel-ngomel karena Sabari tidak suka berpacaran. Karena Sabari juga sudah pernah melihat burungnya cinta. Dan karena cinta, keluarga sepupunya Sabari berantakan. Sabari selalu bertanya kepada dirinya, mengapa tidak ada hukum yang menjerat orang-orang yang suka main-main dengan cinta macam Ukun. Dan bagi Sabari, cinta adalah perbuatan buruk yang dilindungi oleh hukum. Dan pernah sekali Ukun menggoda Sabari dengan memasang-masangkannya dengan Sasya. Karena dia tahu bahwa Sabari anti cinta, setelah dipasang-pasangkannya dengan Sasya, Sabari muntah tak karuan, dan Sabari mendiamkan Ukun selama 3 hari. Dan ketika Ukun didiamkan selama 3 hari, Ukun selalu menggoda Sabari atau menghibur Sabari dengan berbagai tingkah. Setelah itu, Sabari dan Ukun memiliki impian lulus SMP dan dapat masuk ke SMA negeri. Banyak sekolah SMP dari berbagai kecamatan yang sudah lulus, dan bangku SMA itu terbatas. Jadi diadakan ujian seleksi selama 3 hari dan dibuat di tempat markas pertemuan buruh atau MPB. Hari terakhir adalah ujian bahasa Indonesia. Dan Sabari mengerjakan soal dengan waktu singkat. Ketika Sabari mengerjakan ujian seleksi bahasa Indonesia, dia selalu tersenyum. Sabari menunggu sampai waktu ujian sudah mau habis. Baru dia mengumpulkan karena dia tidak mau membuat peserta lain grogi dan pecah konsentrasi. Ketika waktu sudah mau habis, Sabari sudah bersiap untuk menyerahkan kertas jawabannya kepada pengawas. Dan tiba-tiba kertas jawaban punya Sabari dirampas oleh seorang perempuan yang duduk di samping Sabari dan langsung menyontek jawaban Sabari. Anak perempuan itu sangat cepat memindahkan semua jawaban Sabari ke kertas ujiannya sendiri. Dan waktu itu Sabari wajahnya tegang dan takut ketahuan mencontek. Dan posisi pengawas berada jauh dari meja Sabari. Jadi perempuan itu bebas melakukan pelanggaran, dan tiba-tiba pengawas ujian sudah berada di depan Sabari. Dan Sabari waktu itu panik, takut ketahuan. Rupanya pengawas itu langsung mengambil kertas lalu ngomel-ngomel. Ketika anak perempuan tersebut
membereskan tasnya, Sabari melihat bunga-bunga ilalang dalam tasnya. Dan tiba-tiba anak perempuan tersenyum kepada Sabari dan menyerahkan pensilnya. Menurut saya itu adalah sebuah hadiah karena Sabari sudah memberikan jawaban ujian. Dan Sabari langsung mengambil pensil tersebut. Setelah Sabari mengambil pensil tersebut, anak perempuan itu pulang. Dan saat di rumah, Sabari selalu memikirkan pensil yang diberikan oleh anak perempuan tersebut. Dan itu adalah bab 3. Dan menurut saya bab 3 ini menceritakan tentang kehidupan Sabari waktu kecil dan perempuan yang mencontek kertas jawaban Sabari. Tadi itu adalah bab 3 ya. Sekarang saya ingin menganalisis bab 4 yang berjudul pingsan. Bab 4 ini dimulai dengan Amiru yang senang karena melihat ayahnya bereksperimen dengan radio itu. Karena itu juga pikiran ayahnya Amiru dapat terhindar dari kesedihan dan dapat memikirkan diri sendiri. Ayahnya Amiru bersedih karena ibu Amiru selalu sakit. Amiru merasa kagum kepada ayahnya karena rasa sayang kesabaran dalam merawat ibunya. Dan Amiru juga harus merawat ibunya karena dia anak yang tertua di keluarganya. Amiru berusaha membuat ayahnya senang dengan berbagai cara untuk mendapatkan barang itu. Barang itu adalah radio. Radio adalah barang yang dapat membuat ayah Amiru senang. Amiru sangat ingin ayahnya sibuk. Di saat ayahnya bereksperimen, Amiru selalu berharap eksperimen itu gagal. Ayahnya Amiru sangat ingin mendengar siaran langsung pertandingan bulu tangkis Thomas Cup Indonesia versus Malaysia. Dan biasanya ini disiarkan di RRI. Dan ayahnya meminjam kuali ibunya dipasangkan di atas genteng agar menjadi antena. Tetapi eksperimen itu gagal dan terapi yang lebih jelas yang ke-12 itu dia selalu dengan cara memegang dan dia mencoba eksperimen keduanya. Eksperimen keduanya itu adalah dia lakukan dengan cara memanjat pohon gayam lalu mengikat sebatang besi di radio. Tetapi hasil yang didapatkan malah makin tidak membaik. Lalu dia mencoba lagi dengan cara dibarutkan ujung besi di atas pohon gayam menggunakan gulungan timah. Dan itu mengikuti alur logika karena petir selalu menyebar tanah yang mengandung timah. Dan pemikiran ambidra frekuensi radio selalu menyambar antena radio yang dilapisi timah. Dan itu dapat membuat siaran radio semakin jelas. Ada peristiwa pada suatu malam terjadi hujan lebat dan antena di atas pohon gayam disambar petir, dan karena itu juga radio itu menyerang lalu berasap-asap. Di saat itu juga ayah Amiru sedang mendengarkan lagu Green Grass of Home. Langsung terpelanting dari tempat tidurnya dan pingsan. Menurut saya bab 4 ini menceritakan ayah Amirza untuk mendapatkan siaran radio yang jelas. Tadi itu adalah bab 4. Sekarang saya ingin menganalisis bab 5 yang berjudul seorang ayah bernama Macaroni. Bab 4 dimulai dengan seorang ayah yang menerapkan sistem militan dan rumahnya, dan anaknya menganggap ayahnya itu keras, dan ayahnya menyadari hal itu. Tetapi ayahnya tidak dapat mengubah sistem ini karena dia tidak sempat bersekolah tinggi, dan itu adalah penyesalan paling besar dalam hidupnya. Di kehidupan ayahnya dulu, orang mampu dan bahayanya sekolahnya sampai manapun, dan kalau perlu dia mengadakan rumah demi membiayai sekolah Marconi. Itu adalah kata-kata ayahnya dulu yang selalu terdengar di dalam kupingnya. Impian Tuan Rajak adalah Marconi dapat mengikuti jejaknya Tuan Rajak, yaitu bidang maritim. Tuan Rajak ini adalah ayahnya Marconi di dahulu, dan dia ingin membuat Marconi dinamai dan anaknya itu dinamai Marconi agar dapat menjadi seorang Marconis kapal. Maksud dari Marconis adalah perwira dalam kapal, dan atasan Marconis adalah nakodah. Tuan Rajak pernah membayangkan Marquis Guglielmo Marconi,
Orang di mana itu adalah orang pertama yang mampu memberikan pesan tanpa kabel saat melintasi Samudra Atlantik. Dan Tuan Rajak selalu memimpikan ada orang yang memanggil anak sulungnya dengan panggilan Spark. Dan itu adalah nama panggilan yang keren untuk seorang radio officer. Jika Marconi ingin menjadi seorang radio officer, dia harus bersekolah di Sekolah Perwira Radio Pelayaran di Tasikmalaya. Tapi Marconi lebih memilih sebagai pedebah. Marconi juga sudah merokok saat berada di kelas 1 SMP. Marconi juga selalu bolos sekolah dan selalu melawan guru dan orang tuanya. Dan dia tidak pernah mengajarkan tugas sekolah. Ada keajaiban yang dapat membuat Marconi bisa tamat STM jika dia mengambil jurusan listrik. Dan karena ini, dia mencoba untuk berangkat ke Tasikmalaya untuk masuk ke sekolah radio. Kinerja Marconi di sekolah radio adalah terleha-leha, dan orang tuanya meminta Marconi untuk menunggu 2 tahun agar mendapat sekolah D2. Tetapi dalam diri Marconi tidak ada kesabaran, jadi Marconi tidak dapat bersabar. Dan dia pulang ke Belitung sambil membawa istri, tidak membawa ijazah. Dan beberapa hari kemudian ayahnya Marconi meninggal dunia. Karena ayahnya meninggal, Marconi merasa ditampar oleh kenyataan hidup. Dan Marconi harus menanggung istri dan anaknya sendiri tanpa dukungan orang tua. Marconi mencoba untuk mencari pekerjaan tanpa jasa dan tanpa pengalaman. Karena tidak memiliki ijazah dan pengalaman, dia sulit untuk memiliki pekerjaan, dan Marconi sempat mau menyerah. Tetapi dalam diri Marconi tidak pernah boleh menyerah. Dia mencoba membuka sembako, gulung tikar, dan pekerjaan lain. Tetapi setiap pekerjaannya pasti memiliki hambatan kehabisan modal dan ditipu seseorang. Dan Marconi memiliki banyak hutang dan harus berurusan kepada orang-orang yang kasar. Dia berhutang karena selalu mencoba semua usaha untuk mendapatkan uang agar dapat menghidupi istri dan anaknya. Sebentar ya, saya mau minum dulu.